Baik, saya akan menjelaskan. Organ reproduksi itu merupakan salah satu hal yang penting bagi tubuh kita atau kehidupan kita. Alat reproduksi pria itu terdiri atas 3, atas 2 yaitu bagian dalam dan bagian luar. Adapun yang bagian luar ada penis, testis, dan skrotum. Dan bagian dalam itu ada prostat, vas efferens, dan uretra. Kesuburan dan sifat seksual seorang pria bergantung pada fungsi normal sistem reproduksi pria serta hormon yang dilepaskan dari otak. Alat reproduksi pria terbagi atas 2, yaitu eksternal dan internal. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah bagian alat reproduksi pada umumnya. Alat reproduksi eksternal. Sebagian besar sistem reproduksi pria terletak di luar rongga perut atau punggung. Bagian luar dari sistem reproduksi pria meliputi penis, skrotum, dan testis. Jadi, di sebagian besar sistem reproduksi pria itu, yang bagian luar rongga perut atau pinggul, bagiannya itu terdiri dari penis, skrotum, dan testis. Adapun yang kedua yaitu skrotum. Yang dimaksud skrotum itu kantong longgar seperti kulit yang menggantung di belakang penis. Skrotum menahan testis dan mengandung banyak sperma serta pembuluh darah. Skrotum juga melindungi testis dengan cara mengontrol suhu di area tersebut. Jadi, skrotum itu berperan untuk melindungi testis dengan cara mengontrol suhu di area tersebut. Dan yang ketiga yaitu testis. Testis adalah organ oval seukuran buah zaitun yang sangat besar yang terletak di dalam skrotum. Diikat di kedua ujungnya oleh struktur yang disebut korda spermatika. Jadi testis itu bentuknya itu seperti oval, terus besar yang terletak di dalam skrotum. Testis juga bertanggung jawab untuk memproduksi 3 sistem hormon seks utama pria dan untuk memproduksi sperma. Di dalam testis terdapat gulungan tabung disebut tubulus negatifus. Tubulus ini bertanggung jawab untuk memproduksi sel sperma melalui proses yang disebut spermatogenesis. Jadi testis itu bertanggung jawab untuk memproduksi negatif. Dan tubulus juga untuk bertanggung jawab untuk memproduksi sel sperma melalui proses yang disebut spermatogenesis. Yang terakhir yaitu epididymis. Yang dimaksud epididymis adalah tabung negatif melingkar yang terletak di bagian belakang setiap testis. Ini berfungsi membawa dan menyimpan sel sperma yang dibuat di testis. Testis juga memiliki fungsi untuk mematangkan sperma sehingga siap melakukan pembuahan. Jadi, di epididymis itu terletak pada tabung negatif yang melingkar yang terletak di bagian belakang setiap testis. Juga, epididymis juga berfungsi untuk mematangkan sperma yang siap untuk membuahi. Jadi jelasnya kalian tengok ke gambar tersebut. Oke, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Spermatogenesis dalam sistem reproduksi laki-laki. Spermatogenesis adalah proses yang penting dalam sistem reproduksi laki pria. Ini adalah proses pembentukan sperma sebelum akhirnya bertemu dengan sel telur agar terjadi pembuahan. Dan ini gambarnya spermatogenesis. Proses spermatogenesis terjadi untuk menghasilkan gamet jantan dewasa yang kemudian membuahi gamet betina untuk menghasilkan zigot atau organisme bersel tunggal. Dari zigot inilah nantinya bisa menghasilkan pembelahan sel dan multiplikasi untuk proses pembentukan janin. Baik, saya akan menjelaskan materi.
Spermatogenesis melewati 4 proses, yaitu tahap 1, spermatogonia diploid yang terletak di tubulus negatif akan bereplikasi secara mitosis dalam interfase sebelum metode meiosis 1 untuk membuat 46 pasang kromatin. Tahap 2. Pada tahap ini, kromatin memungkinkan pertukaran informasi negatif melalui proses sinapsis. Ini dilakukan secara membelah menjadi spermatosit diploid melalui meiosis. Tahap 3. Diploid selanjutnya, dua negatif baru akan membelah lagi menjadi 4 spermatit yang memiliki kromosom unik dan jumlahnya kira-kira setengah dari spermatogonium asli. Tahap 4. Pada tahap ini sel-sel berbeda dari lumen testis ke negatif. Mereka menjadi dewasa dan berkembang menjadi 4 sel sperma dengan pertumbuhan mikrotubulus pada sentriol untuk mengembangkan oxonamon. Citriol yang tersisa memanjangkan dan berkembang menjadi ekor sperma. Proses spermatogenesis sangat negatif dan dapat dengan mudah dipengaruhi oleh perubahan kecil pada tingkat hormon. Misalnya negatif yang dikembangkan melalui hipotalamus, sel lagi dan kelenjar negatif. Hormon ini sangat negatif terhadap perubahan tubuh, asupan makanan, alkoholisme, paparan, obat-obatan, dan seksi yang dapat mempengaruhi lalu membentukkan sperma secara negatif. Baik, saya pasrahkan pada Nulen. Baik, saya pasrahkan pada Nulen. Baik, apakah ada pertanyaan? Ada. Baik, perkenalkan nama saya Pramelia, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa saja alat reproduksi pada laki-laki yang termasuk eksternal? Alat reproduksi. Kelompok berapa kita ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya tentang di bagian mana letak epididymis. Ada pertanyaan nggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Salsabila, saya perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apa saja bagian alat reproduksi internal? Coba, tadi kan ini udah nanya, siapa tadi? Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa saja alat organ reproduksi eksternal? Sebagian besar sistem reproduksi pria terletak di luar organ baru dan atau bungkul. Bagian luar dari sistem reproduksi pria meliputi penis, skrotum, dan testis. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 3. Bagian mana letak epididymis? Epididymis adalah tabung negatif melingkar yang terletak bagian belakang dan testis. Ini berfungsi membawa dan menyimpan sel sperma yang dibuat di testis. Testis juga memiliki fungsi untuk mematangkan sperma sehingga dilakukan pembuahan. Apakah paham? Apakah paham? Paham. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagian apa saja bagian organ reproduksi internal, yaitu yang pertama plastiferens, 2 saluran ejakulasi, 3 uretra, 4 vesikulasi minyak.
Baik, saya akan tutup presentasi hari ini. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.